Bukti berikutnya, bahwa Yesus itu Tuhan dengan membangkitkan orang mati. Hal ini ditujukan waktu Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun. Berarti ini kan masih remaja. Masih anak-anak lah. Remaja. Dicatat dalam Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Dan juga dalam Markus pasal 2, Markus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 43, serta Lukas pasal 8 ayat 41 sampai dengan 6. Ya, ini perempuan Yairus yang berumur 12 tahun sudah meninggal Bapak Ibu. Sudah mati Bapak Ibu. Sudah innalillahi. Tetapi waktu Yesus melihat, nggak sulit bagi Yesus menghidupkan anak yang berumur 12 tahun ini. Nggak sulit bagi Yesus membangkitkan. Nggak sulit bagi Tuhan Yesus untuk menghidupkannya. Menjadi orang yang normal. Nggak sulit. Mengapa? Karena Yesus itu Tuhan. Bukan manusia biasa. Bukan bukan selevel dengan Nabi atau Rasul pemimpin agama lain. Enggak. Yesus itu Tuhan. Dia atas daripada Nabi dan Rasul. Dia atas daripada pemimpin dan pendiri agama apapun di dunia ini. Ketuhanan Yesus juga dibuktikan dengan bukti berikutnya, dengan membangkitkan anak seorang janda di kota lain yang sudah diusung, sudah sedang dalam perjalanan, jadi sudah dibungkus pakai kain kapan dan juga sudah dimasukkan di dalam peti jenazahnya, dan juga sudah dalam proses perjalanan dibawa ke pemakaman atau ke liang kubur Bapak. Dalam proses perjalanan. Artinya apa? Sudah mati total kan orang ini. Si anak ini kan sudah mati total sebenarnya. Karena nggak mungkin lah orang tua secara panggil saudaranya mengapani memasukkannya dalam peti jenazah lalu sudah ditutup kan peti jenazahnya sudah dikunci tuh. Bahkan sudah mereka usung, sudah mereka bawa untuk dimakamkan. Tapi tiba-tiba saja Yesus lewat. Secara pemilih saudara, si janda di Nain ini diminta dibertakan oleh Tuhan Yesus, turunkan dia. Buka peti jenazahnya. Buka kain yang telah menutupi dia. Lalu Yesus katakan, engkau bangkit. Bapak Ibu, anak itu bangkit. Tidak ada nabi dan rasul, tidak ada pemimpin agama, tokoh agama pun di muka bumi ini yang bisa melakukan seperti itu. Selain dari Yesus, karena Yesus itu orang. Yesus membuktikan ketuhanannya waktu dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari 4 malam. Lazarus ini bukan hanya sudah mati, tapi sudah dikubur Bapak Ibu. Makamnya sudah ditutup. Sudah ditutup. Sanak pemilik saudaranya sudah kembali ke rumah masing-masing. Artinya upacara, ibadah, penutupan jenazah sudah selesai. Bahkan pemakaman pun, ibadah pemakaman sudah juga tuntas. Undangan sanak pemilih saudara Lazarus sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Hari pertama berlalu, Lazarus mati. Hari kedua berlalu. Hari ketiga berlalu. Hari keempat berlalu juga. Dapat disimpulkan sebenarnya mayatnya Lazarus sudah mulai bau atau mengalami proses pembusukan. Bapak Ibu, belum tentu di zaman dulu ada formalin seperti di zaman sekarang yang bisa mengawetkan jenazah sehingga bisa bertahan beberapa hari kan gitu. Belum tentu itu Pak ada pada zaman itu, belum tentu. Baru zaman sekarang ada.
Tapi Bapak Ibu, zaman sekarang pun pakai formalin, kalau 4 hari ditahan mayat, tetap udah bau. Makanya kalau orang-orang Batak sekarang, kalau ada sanak famili seseorang yang meninggal, nggak mau lagi pakai-pakai lama, paling lama 2 hari. Jadi kalau mau buat pesta Sarimatua, ya pesta untuk orang tua yang meninggal Bapak Ibu, ya itu orang Batak nggak mau lagi pakai-pakai lama seperti dulu. Kalau dulu kan bisa sampai 3 hari. Tapi sekarang rata-rata kalau di perkotaan udah cukup 1 atau ya 2 hari paling ya. Lazarus melampaui lebih dari 2-3 hari sudah dimakamkan, sudah dikubur Bapak Ibu. Artinya total, total. Tidak ada lagi kehidupan. Nah, waktu Yesus datang, menghampiri saudaranya Lazarus yaitu Marta dan Maria. Mereka marah terhadap Yesus. Yesus, engkau mau ngapain ke sini? Mereka marah. Penting lagi saya datang ke sini. Kata dua saudara Lazarus, Marta dan Maria. Marta dan Maria mengatakan itu, saya pikir secara manusia wajar saja. Saudara mereka Lazarus sudah dimakamkan, sudah dikuburkan hari. Maka mereka menganggap kehadiran kedatangan Yesus di tempat itu tidak signifikan lagi, tidak berarti lagi. Tidak bisa lagi menghidupkan saudara mereka Lazarus. Itu makanya mereka menolak memprotes kedatangan Yesus. Bapak Ibu. Tapi apa yang tidak mungkin menurut rasionalitas atau pikiran Marta dan Maria, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ya, untuk melakukan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus kita lihat, ya Tuhan Yesus mulai bekerja dengan mengatakan, bangunlah dari tidurmu, lah, lah. Tidak ada yang membantu Lazarus untuk keluar dari peti jenazah. Tidak ada yang membantu Lazarus bisa keluar dari peti jenazah. Tidak ada yang membantu Lazarus untuk bisa melepaskan dirinya dari kain kapan itu. Dari kain kapan yang bungkus dia. Tidak ada yang membantu Lazarus. Tidak ada juga orang yang membantu untuk membuka pintu kuburan Lazarus. Tidak ada yang membantu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan, hei Lazarus, bangunlah dari tidurmu dan bangkitlah. Serta keluar. Secara otomatis, Tuhanlah yang menghidupkan Lazarus. Tuhan yang sama juga yang membuat Lazarus bisa berdiri, bisa bernapas, serta Tuhan yang sama juga yang membukakan pintu jenazah, pintu kuburan Lazarus. Akhirnya dia keluar total dari kuburan itu. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan sungguh benar bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan nabi, bukan rasul. Bukan pemimpin agama biasa-biasa. Seperti para pemimpin agama-agama di dunia ini. Enggak. Iya Tuhan. Karena di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada satu pribadi pun yang bisa menghidupkan orang mati seperti yang Yesus lakukan. Tidak ada.
Bahkan kalau kita melihat, ya kita dalam mata kuliah dulu ke penginjilan saya sudah uraikan kepada Bapak Ibu historical atau perjalanan kehidupan pelayanan dari para pemimpin-pemimpin agama di dunia ini. Saya sudah jelaskan itu. Dari semua para pendidik agama yang ada di dunia ini, khususnya dalam konteks Indonesia, tidak ada pemimpin agama mereka, nabi mereka yang bisa menghidupkan orang mati. Termasuk dari nabi terakhir yang diimani oleh saudara kita seberang, nabi penyempurna. Itu juga nggak pernah menghidupkan umatnya yang mati, nggak ada. Nggak bisa, karena dia bukan Tuhan. Maka menjadi sesuatu hal yang ironis, aneh dan lucu. Nabi paling penyempurna, tapi menghidupkan orang mati pun tidak pernah terjadi. Lucu itu. Tetapi dari itu adalah itu kan keinginan mereka, Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan Yesus teruji dan terbukti melakukan semua itu, karena dia Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita menganggap usahaku, bisnisku, karirku, pelayananku sudah hampir-hampir mau mati, Pak Tony. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang mati, secara jasmani saja masih bisa dihidupkan oleh Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit dan sukar bagi Tuhan menghidupkan kembali usaha bisnis pekerjaan karir pelayanan Bapak Ibu. Atau sungguh-sungguh kita bertobat, percaya, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Itu kuncinya, simple. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, saya menjumpai, saya melayani para pengusaha. Hari-hari ini kita tahu ada banyak pabrik yang tutup. Ya, nilai rupiah kita beberapa hari terakhir ini turun. Makanya Pak Marino kasih info ke kita di grup. Presiden kemarin dan beberapa kabinet ekonominya diundang ke istana supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi krisis tahun 98. Kalau itu terjadi, bisa dikatakan kita bisa kembali ke titik nol. Tapi waktu kita orang-orang percaya, meminta kasih kuasa pemulihan ekonomi itu terjadi, pasti bisa Tuhan lakukan. Baik dalam skala nasional, bahkan juga dalam skala ekonomi kita masing-masing. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Memulihkan atau menghidupkan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita. Walaupun dalam perspektif kita mungkin. Aduh, kayaknya nggak mungkin Pak Tony. Usaha saya, bisnis saya, pelayanan saya bisa hidup kembali. Karena udah di titik nadir, Pak. Ya, bagi pikiran kita manusia yang terbatas, tidak mungkin. Dalam pikiran Tuhan, kan selalu melampaui daripada pikiran kita yang terbatas. Maka untuk itulah firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka sama Bapak Ibu. Dari sekian banyak para pengusaha yang kami layani, sama kok keluhan mereka. Pak Tony, buka usaha apapun sekarang sulit. Maka saya menggaji karyawan saya pun Pak, udah bingung dari mana caranya. Saya menggaji mereka. Belum lagi ini karyawan saya yang sudah puluhan tahun bersama dengan saya, gak mungkin saya PHK Pak. Karena di belakang mereka itu ada istri, ada suami, ada anak-anak, dan juga ada cicilan. Bang, itu nih saya nggak tahu mau buat apa lagi. Supaya bulan depan mereka masih bisa saya gaji. Belum lagi ada kebijakan yang baru dari pemerintah. Yang lagi sedang diperdebatkan hari ini tentang wajib ikut program Tapera. Tapera itu program mencicil rumah. Ini kan diperdebatkan sekarang. Karyawan wajib menyisihkan sebagian dari gaji bulanan mereka untuk menabung supaya suatu saat mereka nanti bisa dapat rumah. Tapi ini masalah juga nih bagi para pengusaha. Karena pengusaha juga diwajibkan sekian persen untuk menyisihkan pendapatan mereka mensubsidi karyawannya untuk ikut program cicilan rumah itu.
Di sisi lain saya katakan tadi, pengusaha bayar gaji bulanan karyawannya aja kan susah. Tapi selalu saya katakan, berbagai sakit penyakit bisa disembuhkan oleh Yesus. Banyak orang yang sudah mati tobat, dihidupkan oleh Yesus. Sama, kasih kuasa, pemulihan, kesembuhan, kebangkitan. Kuasa dari Tuhan Yesus masih berlaku buat kita. Yang mana masih bisa membangkitkan usaha bisnis pekerjaan Bapak Ibu. Sesungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sebagai